berjumpa kembali dengan adik-adik pada ibadah online minggu pagi ini. Kali ini kakak tidak sendiri, tapi kakak ditemani oleh Kak Vivi. Nah, adik-adik tak terasa ya kita sudah di tahun 2021. Adik-adik juga sudah mengikuti ibadah online hampir ya setengah tahun adik-adik mengikuti ibadah online. Tapi kakak berharap adik-adik tidak patah semangat, adik-adik tetap sehat. Nah, hari ini kita akan kembali menghadap Tuhan untuk bersyukur karena kasih-Nya bagi kita hingga saat ini. Mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Nah, adik-adik, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh bertemu kembali untuk beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tetapi hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan.
Bapa, pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan kami yang hidup dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah Allah memberikan tanah perjanjian kepada suku-suku Israel. Kita akan belajar tentang kisah bangsa Israel dari Yosua pasal 13 sampai dengan pasal 24. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah selalu ikut campur tangan untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Yuk kita angkat satu pujian, Walking with Jesus. Yuk adik-adik, siapa yang mau ikut bareng-bareng? Kita jalan serta Yesus, ya. Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today, walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today, walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today, walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today. Nah, adik-adik pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan kisah suku Israel hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu 12 suku Israel. Suku Israel, umat perjanjian Tuhan, menjadi bangsa besar yang diberkati Tuhan. 12 suku Israel, biji matanya Tuhan, menjadi garis keturunan Yesus datang ke dunia. 12 suku Israel, umat perjanjian Tuhan, menjadi bangsa besar yang diberkati Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana kami dapat menjangkau Engkau setiap saat. Kami dapat mendengarkan firman-Mu setiap saat melalui Alkitab yang kami baca setiap hari. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam kebaktian ini. Tuhan juga yang menolong kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat fokus kepada kehadiran Tuhan dan kepada firman-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini supaya boleh menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kado. Waktu tanggal 22 Desember yang lalu, Kak Uti mendapatkan sebuah kado dari anak. Ya, kado itu ditaruh di dalam sebuah tas kertas. Jadi waktu saya buka kado ini, isinya adalah sebuah lipstik. Waktu saya menerima kado ini, saya tidak tahu isinya apa. Tetapi apapun isinya, saya tahu bahwa ini adalah bukti cinta anak saya kepada saya. Adik-adik pernah dapat kado? Saya rasa kita semua pernah mendapatkan kado. Karena berulang tahun, atau kado Natal, atau mungkin memenangkan sebuah lomba, atau memenangkan undian. Yang jelas adalah ketika kita menerima kado, kita tidak tahu isinya dan kita tidak memilih. Karena kado tersebut memang adalah pemberian dari orang. Ya. Nah, kakak ingin mengulang sedikit tentang kisah yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu lalu, yaitu tentang pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian. Apa itu tanah perjanjian? Ya, tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Ya, waktu itu Allah mengeringkan sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan. Lalu Allah juga merobohkan tembok Yeriko. Padahal bangsa Israel hanya mengelilingi tembok itu saja, tahu-tahu temboknya rubuh, gitu ya. Lalu Allah juga menghentikan matahari dan menurunkan hujan batu. Dan pertolongan yang diberikan oleh Allah itu menyebabkan bangsa Israel berhasil memerangi orang-orang Kanaan. Nah, sesudah orang Israel menduduki kota-kota utama di negeri Kanaan, Allah memberikan tanah-tanah tersebut kepada suku-suku. Allah memerintahkan kepada Yosua untuk membuang undi. Untuk apa membuang undi? Ya, membuang undi itu untuk mengetahui suku A itu mendapatkan tanah di daerah mana. Suku B itu tanahnya di sana loh. Itu berdasarkan undian. Ya, memang Allah kadang-kadang memerintahkan umatnya untuk membuang undi untuk menentukan satu hal. Contoh ya, di zaman perjanjian lama juga, para imam itu mendapatkan giliran untuk berjaga di kemah suci. Nah, caranya menentukan gilirannya itu juga dengan cara membuang undi. Jadi, melalui undi ini Allah sedang menunjukkan bahwa Allah lah yang menentukan atau menyebabkan satu undian itu jatuh dengan cara tertentu. Begitu. Nah, kakak sekarang mau tanya, bangsa Israel itu terdiri dari berapa suku? Berapa? Iya, betul. Ada 12 suku bangsa Israel. Itu adalah 12 anak Yakub. Nah, bagaimana caranya tanah itu dibagi dan suku-suku itu mendapatkan tanah itu di daerah mana saja? Adik-adik penasaran nggak? Kalau saya penasaran, makanya saya mempelajari Alkitab. Ya, di Alkitab itu mencatat pembagian-pembagian tanah tersebut. Jadi, dari 12 suku bangsa Israel, yaitu anak-anak Yakub, 2 suku yang pertama itu sudah mendapatkan tanah terlebih dahulu, yaitu di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi waktu mereka belum menyeberang Sungai Yordan memasuki tanah Kanaan, kedua suku ini sudah meminta tanah tersebut. Oh, tanah ini bagus ini untuk ternak-ternak kami, biarkan kami mendapatkan tanah di sini saja, gitu. Suku mana itu? Ya, suku Ruben dan Gad. Lalu ada lagi 8 suku, ya, 8 suku yang mendapatkan tanah di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, yaitu suku Simeon, suku Yehuda, suku Isakar, suku Zebulon, suku Dan, suku Naftali,
suku Asyer, suku Benyamin. Ya, ada 8 suku. Nah, jadi sudah ada berapa suku nih adik-adik? Ya, ada 10 suku yang sudah mendapatkan tanahnya. Masih ada berapa suku lagi? Betul, masih ada 2 suku lagi. Nah, ada satu suku yang diistimewakan, yaitu suku Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub juga, ya. Nah, kemudian dia menjadi penguasa di Mesir. Waktu Yakub mau meninggal, Yakub memberikan berkat kepada anak-anak Yusuf. Yusuf punya 2 anak, yaitu Manasya dan Efraim. Nah, Yakub memberikan berkat kepada Manasya dan Efraim bahwa mereka berdua juga akan mendapatkan bagian di tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Dan itu terwujud pada waktu pembagian tanah ini. Manasya dapat bagian, Efraim juga mendapatkan bagian. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa separuh dari suku Manasya itu sudah mendapatkan tanah di sebelah timur sungai Yordan, sama-sama dengan suku Ruben dan suku Gad. Lalu separuhnya lagi mendapatkan tanah di sebelah barat sungai Yordan. Ya, suku Manasya. Kemudian Efraim juga mendapatkan tempatnya. Nah, yang adik-adik perlu ketahui, di tanah di mana Efraim tinggal itu ada kota Silo. Ya, kota Silo adalah tempat di mana kemah suci berada, ditempatkan di situ. Masih ada satu suku lagi adik-adik, yaitu suku Lewi. Dari suku Lewi ini lahir imam-imam. Artinya Allah menetapkan imam-imam itu harus berasal dari suku Lewi. Nah, pada waktu pembagian tanah perjanjian, suku Lewi tidak mendapatkan tempat yang khusus di daerah sini atau di daerah sini. Tidak seperti itu. Tetapi suku-suku yang sudah mendapatkan tanah, mereka harus memberikan sebagian tanah terbaiknya untuk suku Lewi. Jadi suku Lewi itu tersebar di seluruh tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kira-kira mengapa seperti itu ya? Kenapa Lewi tidak diberikan saja tanah yang ada kota Silonya, di mana ada kemah suci? Jadi suku Lewi bisa dekat dengan kemah suci, begitu. Ternyata tidak seperti itu tuh adik-adik. Ya, karena mereka punya tanggung jawab di dalam mengajarkan firman Tuhan kepada setiap orang. Makanya mereka tersebar di semua daerah dari suku-suku bangsa Israel. Nah, ada lagi satu yang mendapatkan keistimewaan, yaitu Kaleb dan Yosua. Adik-adik masih ingat kan Kaleb dan Yosua? Mereka adalah 2 orang pengintai dari 12 pengintai yang berbeda sendiri dibanding yang 10 pengintai yang lain ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Ya, Kaleb dan Yosua itu percaya kepada Tuhan sekalipun tanah Kanaan itu ada bangsa yang raksasa, tetapi kita pasti bisa mengalahkan gitu ya. Sedangkan 10 pengintai yang lain tidak mengatakan demikian. Dan karena mereka percaya kepada janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka menaklukkan tanah Kanaan, kemudian mereka juga mendapatkan tanah di Kanaan tersebut berdasarkan tempat di mana mereka pernah menginjakkan kakinya gitu ya. Jadi Kaleb dan Yosua pun mendapatkan tempat yang khusus di situ. Nah, jadi sekarang wilayah-wilayah di tanah Kanaan itu sudah dibagi-bagi menurut suku-suku ya. Nah, apakah mereka sudah memiliki tanah tersebut? Ternyata belum adik-adik ya. Waktu di awal mereka memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel memang sudah menguasai kota-kota utama di Kanaan tersebut. Ya, kota-kota utama itu seperti kalau di sini tuh kota Jakarta, kota Surabaya, Yogyakarta, Medan, itu sudah dikuasai. Tetapi masih ada daerah-daerah atau kota-kota yang belum ditaklukkan. Nah, kita balik lagi ke soal kado tadi. Ya. Kalau misalnya adik-adik atau saya mendapatkan kado dalam bentuk puzzle misalnya, atau robotik, sesuatu yang harus kita rakit dulu supaya kita bisa mainkan, atau resep makanan misalnya, ya, atau bahan atau perlengkapan prakarya, itu hal-hal barang-barang yang harus kita kerjakan dulu. Misalnya puzzle harus kita susun dulu supaya kelihatan gambarnya bagus, atau robot harus kita susun-susun dulu supaya bisa menjadi robot, atau resep makanan saya harus masak dulu menggunakan resep tersebut baru saya bisa menikmati manfaat dari resep makanan tersebut. Nah, bangsa Israel mendapatkan kado, yaitu tanah-tanah perjanjian tersebut. Tetapi bangsa Israel diberikan perintah untuk menaklukkan
daerah yang sudah diberikan kepada mereka. Ya, satu. Lalu yang kedua, mereka juga diperintahkan untuk taat dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan tanah itu kepada mereka. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menghalau orang-orang Kanaan yang ada di tanah tersebut. Apakah mereka menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan? Kita lihat ya. Yang pertama, Yosua dan Kaleb. Ya, Kaleb pada waktu itu sudah berusia 85 tahun loh. Ya, sudah tua. Tapi Kaleb berkata begini, sekalipun saya sudah berumur 85 tahun, tapi saya masih kuat seperti orang muda. Saya masih mampu untuk menaklukkan orang-orang Kanaan itu. Karena Tuhan akan menolong saya. Tuhan sudah memberikan tanah itu kepada saya. Jadi saya percaya. Yosua dan Kaleb taat dan percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan tanah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi apakah suku-suku yang lain melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb? Ternyata tidak, adik-adik. Yosua pasal 18 menceritakan ada 7 suku yang belum mendapatkan bagian. Apa sebabnya mereka belum mendapatkan bagian? Karena mereka tidak pergi menduduki negeri yang sudah diberikan tersebut. Lalu di Yosua 16 itu juga menceritakan tentang suku Efraim dan suku Manasye yang mengeluh. Mereka bilang, aduh, tanah yang diberikan kepada kami gak cukup, ini kecil, sedangkan kami ke sukunya besar. Padahal adik-adik, mereka mengatakan itu karena ada daerah-daerah yang belum mereka kuasai. Mereka dapat tanahnya besar, tetapi tanah yang sudah mereka kuasai itu baru sebagian. Sebagian yang lain belum mereka kuasai. Lalu ketika Yosua bilang, kamu halau mereka dong, kamu halau, kalahkan dulu dong orang Kanaan yang ada di situ. Terus mereka berdalih lagi, aduh, orang Kanaan itu kuat-kuat, raksasa-raksasa, kita takut. Nah, kemudian Yosua mengingatkan mereka dan menguatkan kembali, ingat bahwa Allah sudah berjanji, tanah itu sudah diberikan kepada kamu. Dan Allah akan menolong kamu, Allah akan menghalau orang-orang Kanaan di tanah kalian. Gitu ya. Oke, setelah ini teman kita Nicholas akan membacakan Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Keamanan di negeri yang dijadikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijadikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, adik-adik, dari ayat yang dibaca oleh Nicholas tadi, kita melihat bahwa Allah menepati janjinya. Janji Tuhan apa? Memberikan seluruh negeri Kanaan kepada bangsa Israel. Lalu bangsa Israel diberikan kemenangan untuk dapat menduduki dan menetap di sana. Ya, dan Allah menepati janjinya. Tidak ada yang tidak ditepati, semuanya ditepati. Berikutnya, Jessica, teman kita, akan membaca dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 11. Yosua 23 ayat 1 sampai 11. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan, Allahmu, kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu
seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Adik-adik mungkin pernah seperti bangsa Israel, merasa gugup, merasa khawatir. Apa yang menyebabkan takut? Misalnya sekolah, rumah, teman-teman, atau kita takut nilai kita menjadi turun. Di masa pandemi begini, PJJ itu begitu susah, ya, tugas-tugas begitu banyak, jadi bosan. Lalu kita harus bagaimana nih adik-adik? Ya, yang penting adalah kita jangan fokus kepada masalah hari ini, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang sudah memberikan janjinya kepada kita. Fokus bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya, ya, dan Tuhan juga selalu memberikan jalan kepada kita dalam setiap permasalahan kita. Contoh yang sangat sederhana saja adik-adik. Ada fasilitas Zoom yang membuat kita bisa melepas kangen kita kepada teman-teman kita. Ya, ada sosmed, ada hal-hal lain yang diberikan Tuhan sebagai jalan bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah kita. Lalu kita juga diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Jadi kalau misalnya kita minta, aku kepengen nilaiku naik, aku mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dong supaya nilai saya naik. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran selama PJJ, itu tidak akan terlaksana. Sama, ya, adik-adik sudah tahu kan bahwa semua kisah di Perjanjian Lama itu ada kaitannya dengan Perjanjian Baru. Lalu, apa kaitan kisah hari ini dengan Perjanjian Baru? Ya, kita coba lihat ya. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu Musa itu digantikan oleh Yosua yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah menurunkan Yesus ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari dosa dan penghukuman. Dan Allah juga berjanji bahwa Yesus akan datang kembali untuk membangun tanah perjanjian, yaitu tanah perjanjian terakhir, yaitu kerajaan surga, di mana kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Ya, jadi sungguh berbahagia bagi kita bahwa kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita, dan janji terbesarnya bagi kita adalah di dalam diri Yesus Kristus. Biarlah kiranya iman kita semakin dikuatkan, kita semakin percaya bahwa kita memiliki Allah yang selalu menepati janjinya, dan Allah setia kepada kita di dalam penyertaannya. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, di tengah segala kesulitan hidup yang kami hadapi, kisah bangsa Israel mengingatkan kami bahwa Allah senantiasa bersama-sama berada di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menyadarinya, dan hal itu boleh membuat kami kuat di dalam menghadapi kehidupan kami ini. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh berfokus kepada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga kami pun
boleh hidup bergairah dan menjalankan setiap bagian kami sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, ada 3 poin utama yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah Yosua membagikan wilayah dengan cara mengundi, di mana Allah sebagai penentu bagian wilayah. Yang kedua, ketaatan Yosua dan Kaleb serta suku-suku yang diperintahkannya untuk menghalau orang-orang Kanaan dari tanah mereka. Nah, yang ketiga, Yosua mengingatkan lagi atas kuasa dan kasih Allah selama perjalanan dari Mesir hingga ke tanah Kanaan, dan meneguhkan komitmen suku-suku bangsa Israel sebagai umat Allah yang setia. Nah, kira-kira adik-adik sudah mengikuti jalan ceritanya, dan 3 pokok itulah yang juga adik-adik bisa pakai dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, kita akan masuk pada doa syafaat yang dibawakan oleh teman-teman kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bisa berkumpul untuk beribadah di sekolah minggu ini, walaupun secara online. Tuhan, berilah kelancaran dan kesetiaan kami anak-anak-Mu untuk tekun beribadah meskipun secara online. Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan rencana vaksinasi diberi kelancaran. Dan kami juga berdoa untuk presiden dan pemerintahannya selalu dilindungi Tuhan. Tuhan, berikanlah kami semangat dalam belajar secara online di semester baru ini. Tuhan, berikanlah juga kami kesehatan untuk kami semua, orang tua dan keluarga kami. Amin. Nah, saat ini sebagai ucapan syukur akan kasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik itu dapat mengisi persembahan pada kotak persembahan yang ada di rumah dan meminta tolong kepada mama dan papa untuk mentransfer pada nomor rekening ini, dan juga bisa menggunakan barcode seperti ini. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari adik-adik kita berdoa persembahan ya. Tuhan Yesus, mohon berkati persembahan ini untuk bisa dipakai menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sini tiba kita pada penghujung ibadah kita, dan dari seluruh rangkaian ibadah ini kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, karena kita ingat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan turut bekerja dan campur tangan dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya, sebelum kita mengakhirinya, mari kita mengangkat satu pujian, Tiap Langkahku.
Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Nah, adik-adik, akhirnya sampai juga kita pada penghujung ibadah ini. Kita akan masuk dalam doa tutup. Setelah itu kita aminkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada minggu pagi ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami juga boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan mau memberkati kami untuk minggu-minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.